Halo teman-teman, jadi sampai juga di video part keempat, di mana setelah video sebelumnya aku sempet istirahat cukup lama ya, karena hujannya itu cukup deras ketika udah masuk Ambarawa dan Salatiga. Akhirnya mungkin setelah 1 jaman lebih aku nunggu, aku mutusin untuk jalan lagi. Sampai ini aku udah jalan masuk ke daerah Karanganyar kayaknya. Dan di sini hujan tuh udah mulai berhenti, cuma jalanan masih basah. Ya udah akhirnya aku putusin untuk jalan meskipun pelan-pelan, udah biar jalan dulu aja karena kalau kebanyakan istirahat malah jadi mager nanti. Oke, jadi ini video part keempat sekaligus part terakhir dari perjalanan untuk touring ke Diengku kali ini. Selamat nonton ya, semoga kalian enjoy dengan videonya. Oke, selamat jam 3. Selamat menjelang sore teman-teman. Setelah tadi mencoba melawan hujan deras dari sekitar sebelum Ambarawa ya, sebelum pecahan Ambarawa, dan aku lanjut ke Salatiga. Ternyata masuk kota Salatiga itu hujannya udah deras banget. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti, dan akhirnya aku istirahat sekitar mungkin itu 1 jam lebih ya. Jadi aku dari sana itu jalan jam 2 kurang dari Salatiga, lanjut lagi, dan akhirnya setelah masuk daerah Boyolali ini hujannya udah berhenti, dan syukurlah di depan itu cuacanya juga cerah. Jadi semoga nanti sampai di Surabaya itu sudah nggak hujan lagi. Nah, aku masih pakai jas hujan biar kering dulu, baru nanti aku ganti, sekalian ganti. Aku masih pakai sandal. Nanti ganti sepatu deh. Oke, untuk update-nya sekian dulu. Aku lanjut dulu lagi ke depan, nanti aku rekam lagi ya. Sekarang aku udah masuk jalan provinsi. Jadi ini Sidoarjo, Gabukan, Gemolong. Tadi sih aku baca kalau daerah Gemolong ini masuk Kabupaten Sragen ya. Jadi ini aku tadi baru aja masuk ke Kabupaten Sragen, dan tuh Gemolong, Sragen. Jadi nextnya aku akan lanjut menuju ke Ngawi dan
tadi Ngawi Madiun ya, cuman aku kan kalau nggak lewat Madiun karena nanti Madiun itu agak turun ke bawah baru ke timur lagi. Jadi aku lompati Madiun dan dari Sragen lanjut arah Ngawi. Dan aku rencana ini mau ngambil, mungkin mampir pom bensin ya, karena bensinku juga udah tinggal 2 bar. Aku mau isi lagi sekali untuk ngabisin sampai perjalanan ke rumah. Sekalian nanti break, break rencananya sih pengen cari makan juga karena jam 3 dan aku berencana buat malam itu supaya mengurangi break panjang untuk break istirahat yang cukup lama. Jadi aku mau siapin dari sekarang supaya bisa nge-push buat sampai ke Surabaya lebih cepat. Karena kalau estimasi Google Maps sekarang kan setengah 10 ya, ya mungkin dengan aku bisa lebih lama di jalan, aku bisa mempercepat ya mungkin jam 9 atau setengah 9, ya setengah jam, 1 jam lebih awal. Oke, aku lanjut dulu, nanti aku rekam lagi. Ketemu ada rombongan motor adventure di depan. Jadi omnya itu tadi kebetulan ngobrol bentar, dia mau ke Tawangmangu tapi via Sragen, terus nanti langsung motong terus naik. Terus sekarang aku lagi beresin jas hujan di pom bensin. Tadi sekalian udah ngisi bensin 100.000. Kalau gitu aku nanti rekam lagi ya, beresin dulu. Syukurlah tadi ya jas hujan udah pada kering, jadi udah pada disimpan semua. Sekalian tadi rapi-rapiin isi box supaya tertata lah. Nah ini sekarang aku udah masuk lintas raya Gemolong Sragen. Tapi tadi di info Google Maps itu aku ada sedikit belok gitu karena ada pengalihan jalan. Dan ini untuk sekarang aku belum tahu sih aku udah sampai di bagian mananya Sragen. Jadi ini oke, namanya ini Jalan Raya Gabuan. Masuk daerah sini jalannya disambut dengan beton yang mulus. Jadi sekedar info buat teman-teman mungkin yang memang rutenya mirip atau sama dengan yang aku lewati nanti. Sekarang ini ini sekitar bulan Februari ya, tuh pemandangan sawahnya tuh cakep ya. Sekitar bulan Februari itu kondisi jalannya udah dibeton dan ini mulus sih. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau gas Bromo, itu bisa mempertimbangkan dari sini. Tadi kebetulan aku juga waktu di pom bensin kan udah lihat ya kalau ada ketemu om-om yang posisi lagi touring juga. Jadi mereka ada rombongan tadi tuh aku kurang hitung mungkin sekitar 5-6 motor ya, dan motor-motor adventure semua. Terus tadi sempat ngobrol sama om-omnya, jadi mereka itu mau ke Tawangmangu nanti lanjut ke Bromo gitu. Jadi buat rombongan om-omnya ya semoga perjalanannya lancar dan selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan.
Kalau udah bapak-bapak gitu touringnya kayak gimana ya? Maksudnya apakah ada tetap gas-gas gitu kan, gaspol gitu, atau berhenti dulu lah gitu. Jadi banyak ngeresnya, banyak stopnya gitu. Ya itu keunikan masing-masing rombongan touring ya. Dan mungkin ada yang mereka itu touring tapi karena hobi kuliner mungkin, jadi touringnya itu untuk wisata kuliner, banyak berhenti di tempat makan, atau mungkin hobinya nongkrong, jadi banyak berhenti di tempat kafe mungkin, atau warung yang unik, yang estetik gitu ya, dan macam-macam, banyak faktor sih. Oke, untuk sekarang daerah Gemolong, Sragen itu kondisi jalannya kayak gini. Nah, aku rekam lagi nanti di depannya. Ini kita lihat sawahnya dulu, baru aku skip. Nah, itu teman-teman, sebelah kiri itu tol ya, tol Sragen. Jalan tolnya nih. Empat 4,2 meter tingginya. Dan ini setelah aku ingat-ingat lagi, jadi waktu touring yang dulu aku ke Salatiga, aku ingat aku balik itu lewat Sragen. Dan setelah ngelewatin lagi tuh aku kayak merasa, oh iya kayaknya ini pernah aku lewatin ya dulu, untuk balik ke Surabaya via Sragen. Nah, Solo, Ngawi, Sragen. Balik berarti ya, harusnya Ngawi dulu baru Sragen. Nah, mantep banget nih teman-teman. Ini exit tolnya di sini ya. Di sini. Oke, aku lanjut dulu ya, nanti aku rekam lagi. Teman-teman, nih di depan ini ada bis Sugeng Rahayu. Mengingat ini jalur patas bis-bis akap ya. Waduh, kita lihat. Wih, tempel terus Pak, jangan kasih kendor. Kalau kalian ketemu bis-bis akap spesialis Jawa Timur, Jawa Tengah ini, hati-hati ya. Nah, mereka kan sering ngeblong kayak gitu, jadi sebaiknya kalian mengalah aja, biarkan mereka mengantarkan penumpangnya ke tujuan. Sudah peraturan tidak tertulis ya itu teman-teman, kayak ya gimana ya bilangnya, ya umumnya bis-bis di
jalur patas ya seperti itu. Ya kita lebih baik kita mengerti dengan kita memberikan mereka jalan. Aku pengen ngikutin cuman aduh nggak berani lah, mentalku belum siap. Aku jalan segini aja 60, 65. Karena kemungkinan sampai Surabaya juga nanti bakal malam ya, bahkan mungkin tengah malam. Jadi ya udahlah, menggunakan tenaga sebaik-baiknya supaya bisa sampai tujuan itu selamat lah. Oke, sana tubis. Aku lanjut dulu, nanti aku rekam lagi ya. Sekarang aku masuk di ini harusnya jalan nasional ya. Jadi ini udah Sragen, tadi aku baca tuh kilometer 5. Dan ini sedang menikmati sore hari di jalan. Yang ini sawahnya baru panen. Sawah terus. Ya hiburannya di jalan itu sih sama denger lagu. Ngawi, Surabaya, lurus. Oh, nggak usah salib lah, ini aja. Selamat menikmati juga ya perjalanannya. Sore hari di lintas tengah memasuki Jawa Timur. Seperti ini suasananya. Dan kalau di sini tuh rawan hati-hati juga ya, karena kalian bisa aja itu ada orang motong dari seberang, tiba-tiba masuk ke jalan seperti ini. Nah, atau bahkan yang lebih ekstrim lagi, mereka ngelawan arah tapi dari sini. Jadi harap hati-hati teman-teman. Nih, Ngawi, Madiun, lurus, Gondang, Magetan. Oh, mungkin omong tadi itu sini lewatnya ya. Jadi mereka naik ke Magetan, terus ke Tawangmangu itu dari sini. Gondang, alternatif Gondang, SPBU Tunjungan. Oke. Wah. Ya, keren. Oke. Nah, aku mau sharing juga ya, buat teman-teman. Kalau misal kalian touring lewat jalur tengah seperti ini, jadi Ngawi, nanti juga Caruban,
kalian juga harus hati-hati karena Jawa Timur ini lintas tengahnya biasanya dominannya itu persawahan, teman-teman. Dan kalau seperti ini ya, kiri kanan itu kan sawah, dan sawah seperti ini itu rawan untuk dapat hembusan angin yang kencang. Jadi bisa aja kalian lagi motoran, tiba-tiba itu kalian kehempas angin dari samping gitu loh. Ya itu berbahaya karena siapa tahu di samping kalian tuh lagi ada mobil gitu kan yang lagi kenceng gitu. Takutnya kalian nggak sempat kontrol dan bisa menimbulkan kecelakaan gitu sih. Di hati-hati ya. Aku ingetin kalau challenge-nya riding di setiap daerah yang aku lewatin itu mungkin berdasarkan pengalaman yang aku rasain gitu, aku share supaya at least teman-teman ada gambaran lah seperti apa sih kalau kita riding lewat daerah ini, daerah itu, kayak gitu sih. Masuk kota Sragen, teman-teman, cuman lalu lintasnya sepi ya, gak banyak orang gitu. Dan kayaknya di depan itu tugu perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Nanti coba aku cari spot foto. Wah, ini Jawa Tengah. Provinsi, selamat datang di Provinsi Jawa Timur. Ya, coba cari foto. Mana ya? Kok nggak ada? Sini aja kali ya. Sekarang aku masuk di Jalan Raya Mantingan. Nah, tadi dari tugu perbatasan itu masih nggak jauh kok. Ini baru aja masuk ini. Dan sekarang dengan ngelewatin tugu itu berarti aku udah masuk lagi ke Jawa Timur ya. Nah, cuman setelah disambut sawah-sawah ini anginnya lumayan kenceng, teman-teman. Jadi aku mungkin untuk jalannya nggak mau terlalu kenceng ya, kayak naik 70 aku mending nggak usah deh, nggak berani, takutnya aku ketiup angin nggak bisa ngontrol motor, ngontrol dia, malah berbahaya buat aku dan pengendara lain. Dan dengan masuk ke daerah Ngawi, aku berarti ngelewati daerah
pesantren Gontor ya, yang cukup terkenal dan memang besar banget. Selamat malam teman-teman. Gak kerasa riding kali ini cukup memakan waktu yang banyak ya. Dan sekarang ini pukul 6.54, jadi sekitar jam 7 malam. Dan posisiku untuk sekarang masih di Jalan Raya Ngawi ke Caruban. Jadi perjalananku ini masih setengah jalan lebih lah ya. Tadi aku sih cek di Google Maps, ini aku masih butuh 174 kilo lagi buat sampai ke rumah. Dan dengan waktu yang aku tempuh itu 4 jam 22 menit, jadi 4,5 jam. Ya kasar-kasarnya aku butuh tengah malam lah buat sampai ke Surabaya. Untuk sekarang, karena tadi masih bekas hujan, aku masih pakai jas hujanku. Dan karena di depan aku masih belum tahu apakah sudah cerah atau masih mendung-mendung, aku pilih untuk yaudah pakai dulu aja jas hujannya. Jaga-jaga kalau takutnya di depan hujan lagi kan. Jadi untuk update-nya sekarang segitu dulu, dan aku lanjut dulu ya, nanti aku rekam lagi. Nah, ini ada bacaannya. Jadi aku lurus buat ke Caruban, Jombang, dan Surabaya. Ini aku sekarang di Alas Caruban sih ya. Jadi kota Carubannya udah aku lewatin, dan setauku sih rel kereta ini itu tandanya buat masuk ke Alas Caruban. Dan mungkin nanti sana coba aku rekam ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman Caruban di malam hari. Ini aku udah masuk, ya tadi baru jalan beberapa kilo sih dari rel kereta api itu. Aku nyalain fog lamp yang kuning buat bantuan penerangan aja. Meskipun di sekitarnya ini udah terang ya sekarang, karena udah banyak penerangan.
Jadi tapi aku nggak tahu di depan, semoga di depan udah sama seperti ini ya. Jadi penerangan di jalan itu udah lebih banyak sehingga kalau dulu kan memang Cak Ruben itu apalagi malam itu cukup di apa ya istilahnya, cukup ditakuti orang karena gelap ya. Kedua karena Cak Ruben itu salah satu rute bis-bis patas itu juga, jadi rawan terjadi kecelakaan di sana karena jalan yang berkelok-kelok, kemudian bis-bis itu juga kendaraan besar lah, nggak cuma bis, mungkin banyak juga yang jalannya kencang-kencang di sana, jadi ya rawan juga sih, berbahaya. Sekarang jam 7.45, aku masih sambil dengerin lagu sih ini, dan ya udah kita enjoy aja ya. Aku tetap rekam sampai mungkin nanti udah deket keluar ya.
Aku sekarang udah masuk di Nganjuk. Tadi Carubanya seperti itu. Kalau menurutku sekarang ya jauh lebih baik ya, karena jalannya mulus. Kalau mulusnya itu memang udah waktu aku terakhir ke Salatiga tahun 2022 itu sudah banyak yang mulus jalannya. Sekarang lebih banyak yang mulus lagi, dan penerangan lampu jalannya itu juga sudah lebih banyak. Jadi menurutku kalau lewat sana malam hari itu sudah lebih aman ya. Terus ini kita ke sana. Oke. Harusnya sini sih. Aku kok agak ragu-ragu ya. Pas kalian berhenti dulu mumpung masuk Nganjuk, karena aku mau makan malam sekalian ngelepas jas hujan. Udah mulai kerasa panas soalnya. Wush. Kalau gitu sorry. Pas kita ambil uang dulu di Mandiri ya.
barusan aku udah makan. Ini tadi makan nasi pecel ya, pecel tumpang, masih di Kota Nganjuk. Dan sekarang lanjut perjalanan ke Surabaya. Waktu tempuh sekitar 2 jam 40 menit. Nah, jaraknya 114 km lagi. Estimasi sampai 11.49 ya, tengah malam lah ya. Dengan segala hambatan dan kendala, akhirnya dikit lagi sampai ke rumah. Semoga lancar ya. Yuk, tinggal dikit lagi. Barang udah komplit semua, gak ada yang ketinggalan. Oke, nyalain headset. Dan kita jalan lagi setelah tadi sempat ngeres buat ganti baju dan jas hujannya dilipat, di packing. Sekarang udah pakai jaket awal dan sejauh ini tidak ada tanda-tanda hujan, jadi ya udahlah, kita lipat aja jasnya, sekalian searching tempat makan, dan sekarang udah tinggal lanjut jalan ke Surabaya. Aduh. Sekarang kita depan lampu merah, kita ke kanan ya. Oke, nanti aku rekam lagi ya, aku update lagi. Ini aku skip dulu.
Ini aku masuk di Kabupaten Mojokerto ya, tapi bentar ganti lampu dulu. Ini unik karena jam setengah 11 ya, dan ini tuh kayak berkabut ya. Apa karena kaca helmku, cuman kayaknya sih emang berkabut ya, karena kalau dari arah berlawanan tuh sorotnya kayak ada apanya, sinarnya itu kelihatan gitu loh. Jadi agak unik sih ini. Aku belum tahu apakah memang ini hal yang biasa ya di Mojokerto gitu. Saya tidak apa ya, aku belum pernah sih lihat model apa kayak kabut gini. Dan perjalanannya ini masih 50 km lagi. Semangat, dikit lagi, 1 jam lagi bisa. Atau mungkin mau ngeres dulu di Alfa yang mungkin di depan lagi ya. Oh, ini masuk, mungkin ini masuk Mojokerto kotanya ya. Sorry, pantatku udah panas, jadi sering gonta-ganti posisi duduk. Udah hampir berapa jam ya, berangkat dari jam 8 pagi. 8 ya, bisa dibilang telat, molor-molor, jadi jam 9, jam 8 lah ya. Jam 8 udah 12 jam tambah 2 jam setengah, berarti 14 jam setengah dari Dieng. Perjalanan yang cukup melelahkan sih. Oke, salut sih buat orang-orang yang dia bisa lebih lama betah di motor dari aku ya. Kayak misal yang pergi sampai keluar pulau itu kan bisa, aku kelewatan. Terbalik. Sorry, salah arah. Oke. Salut sampai mana tadi? Salut sama orang-orang yang, salut sama orang-orang yang bisa kuat ya, tahan touring sampai luar pulau gitu, yang mungkin bisa sampai di atas 20 jam gitu kan, hebat sih. Nah itu bokong panas itu udah salah satu dari sekian banyak bentuk kelelahan ya yang akan dirasakan. Kayak misal mungkin kalau naik motor kopling gitu kan, berarti tangan gonta-ganti kopling,
kaki gonta-ganti kopling, terus lengan kan nahan beban apa segala, capek sih. Oke, aku lanjut dulu, nanti update lagi di depan ya. Oke teman-teman, ini aku udah masuk Surabaya lagi akhirnya, dan sekalian aku mau tutup video untuk perjalanan ke Dieng kali ini di sini ya. Jadi untuk summary-nya, aku berangkat itu hari Kamis pagi, dan kemudian ketemu teman-teman di sana. Kita coba explore, dan akhirnya hari ini Sabtunya itu aku balik ke Surabaya. Ya meskipun solo, tapi tetap semangat lah. Dan akhir kata, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga video ini bisa menghibur dan bermanfaat ya. Mungkin ada informasi atau sharing di perjalanan yang bisa jadi informasi buat teman-teman juga, misal mau ngetrip lewat Pantura, kondisinya sekarang gimana dan sebagainya. Dan aku minta maaf juga kalau misal di dalam video itu ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan ya teman-teman, semoga dimaafkan. Dan akhir kata, sehat selalu buat teman-teman yang udah nonton, yang udah berbagi view buat aku, lumayan nambah viewers, dan bantu juga ya buat subscribe dan like dan share-nya. Oke, aku pamit sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa.